Bab 1541, Bab 1540 Misteri Tersembunyi. Penerjemah, 549.690.339. Pada jam Teno di malam hari, di kantor kelompok investigasi khusus, Zhao Yu mengeluh kepada Zheng Ke, total ada 11 kaset video, dan total waktunya lebih dari 400 menit. Tapi, Anda mengatakan kepada saya bahwa tidak ada perbandingan yang efektif. Tangan, sepatu, kaki, dan telapak kaki fotografer terekspos di banyak tempat. Apakah tidak ada cara untuk membuktikan bahwa itu adalah Kang Ziking sendiri? Ketua tim, Zheng Ke menjelaskan, masalahnya bukan pada video, tapi pada Kang Ziking. Kang Ziking sudah meninggal. Data tubuhnya terlalu sedikit. Kita bahkan tidak tahu seberapa tinggi dia. Tidak mungkin, teriak Zhao Yu, apa yang dilakukan lembaga kesejahteraan? Bukankah kamu sudah mengatur dokter untuk memeriksa Kang Ziking secara teratur? Dokter hanya memperhatikan kesehatannya dan tidak meninggalkan data yang berguna. Zheng Ke menjawab dengan tidak berdaya, lagi pula, Kang Ziking dalam kondisi vegetatif. Dia tidak memiliki teman atau saudara yang merawatnya. Pemeriksaan rutin mereka hanyalah formalitas. Hehe, sungguh ironis. Zhao Yu merentangkan tangannya dan bertanya, mana fotonya? Kamu bahkan tidak bisa membandingkannya dengan fotonya. Sejauh ini, kami hanya menemukan beberapa foto. Zheng Ke menggelengkan kepalanya dan berkata. Tapi semuanya adalah foto dari tahun 1980-an dan 1990-an, jadi tidak ada gunanya membandingkannya. Ini pertama kalinya saya menghadapi perbandingan yang sulit seperti ini. Sejujurnya, kami bahkan tidak tahu apa golongan darah Kang Ziking, apalagi denanya. Sialan, Zhao Yu memukul papan tulis dengan muram. Dia tidak menyangka bahwa perbandingan video sederhana akan begitu sulit. Bahkan jika, Zheng Ke berkata tanpa daya, tulang-tulang Kang Ziking masih ada, dan kita masih bisa menghitung proporsi tubuhnya dari tulang-tulangnya, tapi sekarang, setidaknya kamu punya DNA, kan? Zhao Yu tiba-tiba teringat sesuatu. Bahkan jika kita tidak dapat menemukan DNA Kang Ziking, kita masih memiliki putranya, Li Mo, kan? Baiklah, sampel DNA Li Mo sudah diambil, tapi akan butuh waktu untuk mengujinya, Zheng Ke melaporkan. Ngomong-ngomong, bagian forensik sudah hampir selesai dengan tas kulit berisi rekaman video itu. Berbagai jumlah jaringan kulit dan beberapa helai rambut terdeteksi di dalam tas dan barang-barang di dalamnya. Sejauh ini, 4 set data DNA yang berbeda telah terdeteksi. Setelah mengecualikan data Ouyang Dong, itu setara dengan 3 orang yang menyentuh tas kulit itu, kata Zheng Ke. Polisi setempat telah melakukan perbandingan, tetapi sejauh ini, tidak ada kecocokan yang ditemukan. Oh, di antara 3 set data yang dikumpulkan, apakah ada yang isinya paling banyak? Tanya Zhao Yu. Ya, Zheng Ke mengangguk. Jelas, orang yang paling puas adalah pemilik tas itu. Baiklah, saat data Li Mo keluar, kita akan membandingkannya dengan kumpulan data ini. Setidaknya kita bisa tahu apakah tas ini benar-benar milik Kang Ziking. Kata Zhao Yu. Dipahami. Setelah Zheng Ke menyelesaikan laporannya, dia hendak berbalik dan pergi ketika Zhao Yu menghentikannya. Zheng Ke, Zhao Yu menunjuk informasi di papan tulis dan berkata, lihat, korban pertama, Wei Qixi, hilang dari Beichang. Dan kecelakaan mobil Kang Ziking terjadi di Beichang. Menurutmu, apakah ada hubungan antara semua ini? Baiklah, aku sudah memikirkannya sekarang, kata Zheng Ke. Lagi pula, itu bukan waktu yang sama. Wei Qixi hilang pada tahun 1999, sedangkan kecelakaan mobil terjadi pada tahun 2006. Sudah 7 tahun berlalu sejak saat itu, jadi mereka tidak berada di periode yang sama. Tapi, Zheng Ke mengganti topik pembicaraan dan berkata, berdasarkan 2 petunjuk ini, kurasa Kang Ziking dulu sering pergi ke kota Beichang, kan? Mungkin dia bekerja di Beichang. Zhao Yu mengangguk sambil berpikir. Tahun 1999 dan 2006 kebetulan menjadi awal dan akhir kasus pembunuhan lewat video. Aku punya firasat ada sesuatu yang misterius tentang ini. Asteris dengung-dengung,
Asteris. Pada saat itu, ponsel Zhao Yu tiba-tiba berdering. Melihat ini, Zheng Ke tidak punya pilihan selain berbalik dan kembali ke mejanya untuk melanjutkan pekerjaannya. Zhao Yu melihat ponselnya dan mengerutkan kening. Tanpa diduga, ide penelepon menunjukkan panggilan jarak jauh internasional dengan kewarganegaraan tidak diketahui. Melihat nomor telepon itu, Zhao Yu dapat menebak bahwa itu mungkin JK. Tak perlu dikatakan lagi, dia telah memberikan nomor rekeningnya seperti yang dijanjikan. Jadi sebagai gantinya, dia tentu saja ada di sini untuk mengajukan syarat. Tidak ada makan siang gratis di dunia ini. Zhao Yu tahu betul hal ini, tetapi dia tidak menyangka JK akan terburu-buru. Dia tiba-tiba tidak senang. Bukankah mereka mengatakan bahwa mereka memiliki tenggat waktu 1 bulan? Asteris dengung-dengung, asteris. Telepon terus berdering, dan Zhao Yu akhirnya menjawab panggilan itu. Bagaimanapun, dia sudah mencapai kesepakatan dengan JK, dan dia tidak ingin JK berpikir bahwa dia adalah orang yang tidak menepati janjinya. Namun, setelah mengangkat telepon, Zhao Yu menyadari bahwa dia terlalu banyak berpikir. Ternyata panggilan itu sama sekali bukan dari JK, tetapi dari kakak senior Prancis Tukiang, Jue Juliet. Mustahil. Kalau saja Zhao Yu tahu itu Juliet, dia tidak akan mengangkat teleponnya. Akan tetapi, sekarang setelah dia sadar, dia hanya bisa dengan berat hati mengatakan yang sebenarnya pada Juliet. Seperti yang diharapkan Miao Kun, Juliet pertama-tama memuji Zhao Yu melalui telepon, memujinya karena betapa hebatnya dia dalam memecahkan kasus. Dia bahkan mengatakan bahwa Presiden Prancis ingin bertemu dengannya dan memberinya penghargaan seperti menjadi warga negara Paris yang baik. Setelah selesai memujinya, dia mengungkapkan tujuan sebenarnya. Dia mulai membujuk Zhao Yu untuk memecahkan kasus-kasus kelas dunia yang belum terpecahkan, seperti kasus pembunuhan Gomantong di Filipina, yang dekat dengan Tiongkok, dan kasus tabrakan kereta bawah tanah di Australia. Semuanya sangat menggoda. Zhao Yu tidak berminat untuk berdebat dengannya, jadi ia langsung menolaknya dengan alasan ia mempunyai kasus penting yang harus ditangani. Namun Juliet keras kepala, dan terus berusaha membujuknya agar tidak menyia-nyiakan bakatnya. Zhao Yu dapat melihat ludah Juliet beterbangan di telepon. Pada akhirnya, Zhao Yu tidak punya pilihan selain memotong pembicaraannya dan bersiap untuk menutup telepon. Hei, tunggu sebentar, sebelum menutup telepon, Juliet berkata cepat, ada satu hal terakhir yang perlu kukatakan padamu, kali ini, kau harus mendengarkanku, atau kau akan mendapat masalah besar. Wah, Cinamu makin lama makin bagus. Kamu jenius. Meski bosnya enggan, pujian Zhao Yu datang dari lubuk hatinya, karena nama lengkap Juliet dalam bahasa Cina. Detektif China, aku tahu, Juliet tidak bercanda. Dia memperingatkannya dengan serius, Jake telah membuat kesepakatan denganmu. Dia membutuhkanmu untuk membantunya menangani sebuah kasus. Sialan, Zhao Yu tercengang. Dia tidak menyangka Juliet tiba-tiba menyebut JK. Dengarkan aku, kata Juliet dengan berat. Kasus itu seperti lubang api. Jangan ikut campur. Oh, perkataan Juliet menggelitik rasa ingin tahu Zhao Yu. Kalau begitu, katakan padaku, kasus apa yang dia ingin aku tangani? Tanyanya. Aku tidak bisa memberitahumu, kata Juliet cepat. Tapi kamu sangat pintar. Kamu pasti tahu bahwa jika Jake dan yang lainnya tidak bisa menyelesaikannya, kasus apa yang bagus? Zhao, aku tidak melakukan ini untuk wanita. Aku benar-benar melakukan ini demi hubungan hidup dan mati kita di Pulau Ajaib. Kau harus mendengarkanku. Tidak peduli kata-kata indah apa yang diucapkan JK, kau tidak boleh pergi. Bab 1542, Bab 1541 tepat di depan matamu. Penerjemah, 549.690.339. Bagi Zhao Yu, malam itu ditakdirkan menjadi malam tanpa tidur lainnya. Tidak menyangka pembunuh sebenarnya sudah begitu dekat. Rantau, Zhao Yu segera memerintahkan, cepat dan siapkan mobil. Kita akan menangkapnya. Zheng Ke, segera selidiki latar belakang direktur dan cari tahu siapa dia. Ya, Rantau menjawab dengan penuh semangat, lalu segera berlari ke pintu kantor.
Rantao, ketua tim, melihat kegembiraan Zhao Yu dan Rantao, Wu Xiumin tiba-tiba mengangkat lengannya, seolah ingin mengingatkan mereka tentang sesuatu. Oh, Zhao Yu tadinya berlari ke arah pintu bersama Rantao, namun setelah melihat gerakan tangan Wu Xiumin, dia tiba-tiba melambat. Tiba-tiba, saat pikiran Zhao Yu berpacu, dia tiba-tiba menjadi tenang dan memanggil Rantao untuk menghentikannya. Rantao, tunggu sebentar, atau kamu bisa pergi dan menangkap mereka sendiri. Aku akan memikirkannya. Hah, Rantao sedikit terkejut. Meskipun dia tidak tahu apa yang sedang terjadi, dia tetap mengikuti instruksi Zhao Yu dan menghilang di pintu dalam sekejap mata. Ketua tim, ini tidak masuk akal. Melihat Rantao pergi, Wu Xiumin mengerutkan kening dan berkata kepada Zhao Yu, jika direktur adalah pembunuhnya, maka Kang Ziking sudah meninggal selama hampir setahun. Mengapa dia masih meninggalkan barang-barang itu di kotak penyimpanan Kang Ziking? Dia sangat memperhatikan barang-barang di dalam kotak itu. Bagaimana mungkin dia tidak memperhatikan ketika Ouyang Dong membuka kotak itu? Ouyang Dong, mata Zengke membelalak. Mungkinkah dia kaki tangan dekan? Aku harus memeriksa status keuangan kepala sekolah lama. Jangan bilang dialah yang menghasut Ouyang Dong untuk merilis video itu. Dan satu hal lagi, Zhao Yu menundukkan kepalanya dan berkata, jika sutradara benar-benar ingin menyalahkan Kang Ziking, mengapa dia tidak memasukkan rambut Kang Ziking ke dalam karung? Lagi pula, video pembunuhan itu dirilis lebih dulu, dan kami pergi ke sanatorium belakangan. Saya merasa perintahnya salah. Apa yang terjadi di sana? Bab 1543, dia pembunuh sebenarnya. Penerjemah, 549.690.339. Tidak ada masalah keuangan, kata Zengke. Namanya Kong Deming, berusia 68 tahun, dan dia adalah wakil kepala bagian. Istrinya adalah direktur baru rumah sakit Sinsing. Dia memiliki 2 rumah, seorang putra dan seorang putri, dan mereka berdua hidup dengan sangat baik. Zhao Yu berdiri di samping komputer Zengke dan membaca resume sutradara Kong dari awal hingga akhir. Dari sudut pandang manapun, dia tidak merasa bahwa dia ada hubungannya dengan pembunuh yang merekam video itu. Kong Deming lahir dan dibesarkan di Fengping. Tempat kerjanya adalah sekolah atau pusat kesehatan. Sifat pekerjaannya relatif stabil, dan ia jarang memiliki kesempatan untuk melakukan perjalanan bisnis. Yang terpenting, menurut informasi, ia menjalani operasi tulang paha pada tahun 2004, dan butuh waktu hampir 1 tahun untuk menjalani terapi rehabilitasi. Sejak saat itu, kemampuannya berjalan menjadi terbatas. Oleh karena itu, hal ini saja pada dasarnya dapat menyingkirkan kecurigaannya. Mungkinkah? Zengke berkata dengan canggung, itu bukan dia. Kalau begitu, bukankah sebaiknya kita panggil kakak Tao kembali? Tidak, kata Zhao Yu. Karena tas itu tidak berisi informasi apapun tentang sampel Kang Ziking, maka semua staf di lembaga kesejahteraan adalah tersangka. Bahkan jika itu bukan dekan, setidaknya kita harus bertanya kepadanya secara rinci. Bagaimana dengan ini, kata Zhao Yu. Panggil Rantao dan katakan padanya untuk tidak menangkap siapapun, tetapi untuk berbicara baik-baik dengan kepala sekolah lama untuk memahami situasi staf lembaga kesejahteraan, serta informasi terperinci tentang kapan mereka pertama kali menerima Kang Ziking. Ya, Zengke segera mengangkat telepon. Pada saat ini, Wu Xiumin datang dan memberikan pendapatnya, ketua tim, mungkin juga tas itu diserahkan kepada Kang Ziking selama pemindahan. Seseorang menjebaknya saat dia koma. Menurutku, yang perlu kita pikirkan sekarang bukanlah masalah menjebak seseorang, kata Zhao Yu sambil melambaikan tangannya. Tidakkah menurutmu, menjebak si pembunuh itu tidak perlu? Itu seperti menggali kuburnya sendiri. Lagi pula, ada gambar pembunuhnya di video itu. Siapa yang berani menggunakan bukti penting seperti itu untuk menjebak orang? Jadi, Wu Xiumin melanjutkan, kamu pikir kecurigaan awal Rantao benar, dan semua masalah itu disebabkan oleh kecelakaan mobil di Beichang. Ya, itulah satu-satunya cara untuk menjelaskan mengapa rekaman video pembunuhan si pembunuh mengikuti Kang Ziking ke Fengping.
Ditambah lagi, menurutku pembunuhnya pasti sudah mati, kata Zhao Yu. Jika dia masih hidup, dia pasti datang ke Feng Ping untuk mendapatkan rekaman videonya, atau membunuh Kang Ziking untuk membungkamnya. Tapi, itu membawa kita kembali ke pertanyaan, kata Wu Xiumin. Mengapa tidak ada informasi DNA tentang Kang Ziking di dalam tas itu? Apakah terlalu lama? Tanyanya. Zhao Yu bertanya, Anda tidak dapat mengambil sampel apapun untuk pengujian. Tidak akan, jawab Zheng Ke segera. Departemen forensik dapat menguji perkiraan waktu jaringan kulit itu terbentuk, dan beberapa helai rambut juga dapat dilihat. Mereka dapat mengetahui sekilas apakah itu baru atau lama. Mungkin, tebak Wu Xiumin, Kang Ziking sendiri tidak pernah menyentuh tas itu. Tunggu sebentar, tiba-tiba, Zhao Yu memikirkan hal penting, jadi dia menghentikan Zheng Ke dan bergumam, kita mengambil 3 sampel dari tas dan membandingkannya dengan Limo, kan? Benar, Zheng Ke mengangguk. Kami pikir Limo adalah putra kandung Kang Ziking, jadi setidaknya kami bisa memverifikasi informasi DNA Kang Ziking, kan? Ya, Zheng Ke mengangguk lagi. Lalu, bagaimana jika, Zhao Yu memutar matanya dan berpikir keras. Bagaimana jika masalahnya ada pada Limo? Limo, Zheng Ke dan Wu Xiumin sama-sama terkejut. Mengikuti alur pemikiran ini, mereka tiba-tiba memiliki kemungkinan yang tak terhitung jumlahnya. Apakah maksudmu Limo bukanlah putra kandung Kang Ziking? Atau, Zheng Ke menyeringai dan berkata, Limo adalah pembunuh yang sebenarnya. Ini. Setelah Zheng Ke selesai berbicara, otaknya segera mulai bekerja. Tidak, Limo berusia 37 tahun ini. Dia baru berusia 16 tahun 19 tahun yang lalu. Bisakah seorang anak berusia 16 tahun membunuh seseorang? Wu Xiumin mengingatkannya. Kenapa aku tidak bisa? Kata Zheng Ke, ini bukan masalah usia, tapi penjahat remaja bukanlah hal baru. Bukan dia, Limo tidak mungkin pembunuhnya, kata Zhao Yu langsung. Tidak bisakah kau melihat bahwa Limo adalah pria gemuk yang beratnya lebih dari 200 pon? Pembunuh dalam video itu tidak segemuk itu. Ketua tim, semuanya mungkin. Kata Zheng Ke, 19 tahun yang lalu, siapa yang tahu seperti apa rupa Limo? Bagaimana jika dia adalah pria kurus saat itu? Tunggu, bukankah kita punya foto keluarga sang Kang Ziking? Seharusnya ada, Wu Xiumin bertanya, tetapi suaranya langsung merendah. Limo dalam potret keluarga itu masih anak-anak dalam pelukanku. Masih terlalu dini. Zheng Ke menjawab, aku sama sekali tidak tahu. Melihat Zhao Yu dan Wu Xiumin terdiam, Zheng Ke berkata lagi. Ketua tim, kaku. Pertama, Limo membenci Kang Ziking sampai ke akar-akarnya. Dia membencinya karena meninggalkan keluarga dan ibunya. Jadi, dia memiliki kebencian bawaan terhadap gadis-gadis cantik yang pernah berhubungan dengan Kang Ziking, jadi dia membunuh mereka secara diam-diam. Kedua, setelah pembunuhan itu, dia menaruh rekaman video itu di loker Kang Ziking dan menjebaknya, sehingga bahkan setelah Kang Ziking meninggal, dia akan didakwa melakukan pembunuhan. Mungkin kecelakaan mobil Kang Ziking ada hubungannya dengan dia. Tapi, Zhao Yu mengerutkan kening dan berkata, ketika aku melakukan panggilan video dengan Limo, aku merasa orang ini tidak cerdik, dan, cek-cek. Tapi, setelah berpikir sejenak, Zhao Yu, yang baru saja yakin, berkata dengan ragu, aku telah menonton 11 video pembunuhan lengkap. Pembunuhnya, tidak memperkosa gadis-gadis itu. Hanya membunuh. Selain itu, dari proses pembunuhan, sepertinya, aku benar-benar bisa melihat kebencian, mungkinkah? Bukankah ini terlalu terburu-buru? Wu Xiumin mengerutkan kening. Hanya karena DNA Limo tidak dibandingkan dengan sampel di dalam tas, kamu mencurigainya sebagai pembunuh. Wu Xiumin menggelengkan kepalanya dan berkata, lagi pula, jika kamu ingin membunuh seseorang untuk melampiaskan amarahmu, kamu bisa membunuh 1 atau 2 orang, tetapi bisakah kamu terus membunuh selama 7 tahun? Jika dia ingin menjebak Kang Ziking, mengapa dia menunggu sampai dia membunuh begitu banyak orang?
Ini jelas prasangka. Saya tidak percaya seorang anak yang bahkan belum lulus SMP dapat melakukan kasus pembunuhan berantai yang mengejutkan seperti itu. Tidak masuk akal. Aku hanya berasumsi. Zheng Ke melanjutkan teorinya. Menganggap bahwa Limo kecanduan membunuh dan tidak bisa berhenti. Mungkin, sejak awal, Limo hanya ingin menyingkirkan gadis-gadis yang berhubungan dengan Kang Ziking dan tidak pernah berpikir untuk menjebaknya. Namun, kejahatannya diketahui oleh Kang Ziking suatu hari. Lalu, Limo menciptakan kecelakaan mobil itu. Mungkin dia ingin membunuh Kang Ziking, tetapi ketika dia melihat Kang Ziking dalam kondisi vegetatif, dia berpikir untuk menjebaknya. Jadi, orang yang berada di mobil yang sama dengan Limo di Provinsi Zhejiang sebenarnya adalah putranya, Limo. Zheng Ke, kapan kamu menjadi begitu imajinatif? Wu Xiumin berkata dengan serius. Yang sedang kita bicarakan sekarang adalah mengapa DNA Limo tidak ada hubungannya dengan sampel di dalam tas itu. Selidiki. Tanpa diduga, Zhao Yu tiba-tiba mengucapkan sepatah kata berat, lalu berkata, apakah kamu memperhatikan bahwa kita telah melihat semua foto Kang Ziking dan istrinya? Mereka tidak berkulit gelap, dan mereka tidak gemuk, tetapi Limo berkulit gelap dan gemuk, sama sekali tidak seperti mereka. Apakah benar-benar ada masalah di sini? Dengung, dengung. Tepat saat Zhao Yu selesai berbicara, ponselnya tiba-tiba bergetar. Zhao Yu melihat bahwa Cui Lizu yang menelepon, jadi dia langsung menjawab panggilan itu. Bos, kami menemukan catatan kecelakaan mobil, Cui Lizu melaporkan dengan tergesa-gesa. Hanya ada Kang Ziking di dalam mobil yang mengalami kecelakaan, tidak ada orang lain. Bab 1544, Tebakan yang dipatahkan. Penerjemah, 549.690.339. Ternyata kejadian ini dilaporkan oleh stasiun televisi lokal. Setelah menyalakan pengeras suara, semua orang mendengar pengantar Cui Lizu tentang kecelakaan mobil tersebut. Saat itu, hujan deras turun di kota Beichang, dan Departemen Cuaca setempat telah mengeluarkan peringatan untuk mengingatkan penduduk setempat bahwa ada risiko bencana alam dan mereka harus menghindari keluar rumah. Jadi, tidak banyak kendaraan di dekat Great Moon Bay hari itu. Selain itu, longsor terjadi sekitar pukul 2 malam. Saat itu, hampir tidak ada kendaraan di seluruh jalan. Selain Kang Ziking, tidak ada kendaraan lain yang dalam bahaya. Oh, jam 2 pagi. Mendengar ini, Zhao Yu tidak dapat menahan diri untuk berpikir sejenak. Dia secara naluriah menyadari bahwa Kang Ziking tahu bahwa jalan itu berbahaya, tetapi mengapa dia masih menyetir larut malam? Pasti ada alasan di balik ini, dan alasan ini kemungkinan besar terkait dengan kasus pembunuhan video. Juga, lanjut Cui Lizu, meskipun kedengarannya seperti tanah longsor, kecelakaan Kang Ziking tidak terjadi di tengah tanah longsor. Dia hanya mengalami tanah longsor di pinggiran. Bos, informasi yang saya berikan benar-benar dapat dipercaya, kata Cui Lizu dengan serius. Selain stasiun TV, polisi setempat juga menemukan catatan penyelamatan dari Departemen Penanggulangan Bencana, dan bahkan menemukan personel penyelamat, staf medis, dan dokter yang merawat yang secara pribadi berpartisipasi dalam penyelamatan Kang Ziking. Jadi, saya dapat memberitahu Anda dengan sangat bertanggung jawab bahwa Kang Ziking adalah satu-satunya orang di dalam mobil. Oh, mengapa kamu begitu yakin? Zhao Yu bertanya dengan bingung. Kang Ziking mengendarai minivan Dongfeng yang dimodifikasi. Mobilnya tertimpa batu besar yang menggelinding menuruni bukit, lalu jatuh dari tebing. Tebing itu tingginya 13 meter, dan mobilnya terguling. Meskipun Kang Ziking mengenakan sabuk pengaman, kepalanya terluka parah akibat tabrakan hebat itu. Meskipun ia selamat dari beberapa kali upaya resusitasi, ia akhirnya jatuh ke kondisi vegetatif karena pendarahan otak yang parah. Tim penyelamat sangat yakin bahwa Kang Ziking adalah satu-satunya orang di dalam mobil. Dia duduk di kursi pengemudi, dan dia adalah pengemudinya. Dan, Cui Lizu berkata dengan yakin. Tim penyelamat khawatir bahwa ada orang lain di dalam mobil yang telah terlempar keluar, jadi mereka dengan hati-hati mencari di area kecelakaan, tetapi mereka tidak menemukan apapun. Dalam penyelidikan ini, saya secara khusus menemui seorang petugas penyelamat dan menanyakan hal itu secara detail.
Dia memberitahu saya dengan sangat yakin bahwa, berdasarkan pengalamannya, Kang Ziking selamat adalah sebuah keajaiban. Jika ada orang lain di dalam mobil, mereka pasti sudah meninggal. Nanti, saya akan cari foto-foto kejadian dan kirimkan ke Anda. Anda akan mengerti maksud saya. Seluruh mobil penyok. Oh, Zhao Yu mengangguk. Akhirnya mengerti mengapa Cui Lizu begitu yakin bahwa Kang Ziking adalah satu-satunya orang di dalam mobil. Dia berpikir sejenak dan bertanya, jadi, apa yang kamu temukan tentang mobil itu? Itu mobil properti milik kru film dari Provinsi Zhejiang. Mobil itu bertuliskan, kru film mana. Ada juga beberapa properti film yang tersebar di sana, serta brosur dan sejenisnya. Jawab Cui Lizu. Itu memang kru film. Zhao Yu bertanya dengan cepat, kalau begitu, bisakah kamu mencari tahu tim produksi mana itu? Selama kita dapat menemukan kru ini, kita akan dapat mengetahui situasi Kang Ziking. Saya sedang terburu-buru untuk memberitahu Anda tentang mobil itu, jadi saya menelepon Anda terlebih dahulu. Saya sudah memberikan tugas. Jangan khawatir, kata Cui Lizu. Petugas polisi di Provinsi Zhejiang sangat profesional. Mereka akan segera dapat mengetahui informasi tentang mobil itu. Bagus, bagus sekali. Zhao Yu memuji Cui Lizu dan hendak menutup telepon ketika dia tiba-tiba teringat sesuatu yang penting. Dia bertanya, ngomong-ngomong, Cui, di mana tasnya? Apa kamu sudah bertanya tentang tas kulit yang berisi rekaman video itu? Oh, benar juga, jawab Cui Lizu cepat. Tapi, aku tidak ingat satupun orang yang kami temukan. Seorang staf medis memberitahu saya bahwa barang-barang pribadi Kang Ziking dikirim ke rumah sakit oleh salah satu orang yang bertanggung jawab atas tim penyelamat. Kami sedang berusaha mencari tahu siapa orangnya. Tapi itu tidak masalah, kata Cui Lizu. Bagian berita sudah memeriksa berkas mereka. Mereka mengambil banyak foto di lokasi kecelakaan. Selama kita bisa menemukan foto-foto itu, kita bisa tahu apakah tas itu ada di dalam mobil saat itu. Bagus sekali. Zhao Yu mengangguk puas, lalu mengucapkan beberapa patah kata lagi kepada Cui Lizu sebelum menutup telepon. Begitu menutup telepon, Zheng Ke tidak dapat menahan diri untuk berkata, sepertinya kru film takut membayar biaya pengobatan Kang Ziking, jadi mereka tidak mau bertanggung jawab. Itu mungkin saja. Kang Ziking tidak punya catatan kerja, kata Wu Xiumin sambil mengangguk. Itu artinya dia hanya pekerja sementara di kru film. Kru lebih baik kehilangan mobil daripada membayar obat mahal. Itu masuk akal. Lagi pula, mobil jenis itu mungkin tidak ditanggung asuransi penuh. Tanah longsor adalah bencana alam. Bahkan jika kami menuntut ganti rugi, kami tidak akan mendapat banyak ganti rugi. Zhao Yu tiba-tiba merasa sedikit bingung, dan dia segera memijat pelipisnya dan mendesah, ini benar-benar gelombang baru. Jika Kang Ziking sendirian, maka kita tidak bisa yakin tentang video pembunuhan itu. Ketua tim, ini bukan hanya satu gelombang yang belum berakhir, dan ini bukan gelombang lainnya. Mata Zheng Ke membelalak saat dia berkata, bukankah ini berarti spekulasiku tadi sedikit dapat diandalkan? Saya mulai merasa bahwa Limo adalah tersangka terbesar. Yah. Zhao Yu dengan hati-hati memikirkan apa yang dimaksud Zheng Ke, tetapi dia tidak berpikir demikian. Meskipun dia hanya melihat Limo sekali melalui video, dia tetap merasa bahwa citra Limo terlalu berbeda dari pembunuh yang dia duga. Terlebih lagi, 19 tahun yang lalu, Limo masih anak-anak. Jika dia benar-benar pembunuhnya, kasus ini terlalu sulit dipercaya. Oh, benarkah? Apakah benar-benar sebesar itu? Setelah Zheng Ke selesai berbicara, Wu Xiumin tiba-tiba berjalan ke arah Zhao Yu dan Zheng Ke sambil memegang ponselnya dan berkata, ketika kalian sedang berbicara dengan Cui, aku mengirim seseorang untuk mengonfirmasi sebuah berita. Lihatlah. Zhao Yu dan Zheng Ke menunduk dan melihat di ponsel Wu Xiumin terdapat foto seorang wanita tua. Bukan hanya rambutnya yang putih, tetapi juga giginya yang tidak ada di mulutnya. Wajahnya juga penuh kerutan, dan dia tampak seperti berusia 100 tahun. Orang tua itu berusia 88 tahun ini. Wu Xiumin menunjuk foto itu dan berkata, orang ini adalah ibu mertua Kang Ziking, yang merupakan nenek Qian-Qian dari Limo. Wah, apa?
Zeng Ke tertegun. Apa maksudnya itu? Kakak. Meskipun nenek Limo sudah sangat tua, ingatannya sangat bagus. Baru saja, kata Wu Xiumin, saya mengirim seseorang untuk berbicara dengannya di telepon, dan wanita tua itu memberitahu kami dua berita penting, yang cukup untuk mematahkan dugaan Zeng. Oh, ada berita apa? Tanya Zeng Ke. Pertama, Limo memang bukan anak kandung Kang Ziking, begitu pula He Li Suping. Dia diadopsi oleh pasangan itu. Menurut wanita tua itu, Li Suping selalu menutup mulutnya tentang masalah ini. Jadi, bahkan sebelum dia meninggal, dia mungkin tidak memberitahu Limo yang sebenarnya. Dengan kata lain, Limo mungkin belum tahu. Hah, bagaimana dengan berita kedua? Tanya Zeng Ke. Berita kedua, Limo tidak pernah turun di bawah 100 kg sejak dia berusia 18 tahun, kata Wu Xiumin dengan tenang. Jadi, tidak mungkin dia adalah pembunuh dalam kasus pembunuhan video. Bab 1545, bagaimana cara mendapatkan DNA? Penerjemah, 549.690.339. Bukankah begitu? Mendengar berita Wu Xiumin, Zeng Ke jelas kecewa. Apakah kamu masih ingat? Wu Xiumin melanjutkan, setelah Kang Ziking dan istrinya bercerai, Li Suping membawa Limo kembali ke rumah orang tuanya untuk sementara waktu. Tapi kamu tidak tinggal lama sebelum kamu dipaksa pergi karena kamu takut orang-orang akan menyebarkan rumor. Ya, Zhao Yu mengangguk, Limo sendiri yang mengatakannya. Sebenarnya, kata Wu Xiumin dengan ekspresi rumit, orang tua kandung Limo tinggal tidak jauh dari desa tetangga. Keluarga Li Suping dan beberapa tetangga semuanya tahu tentang adopsi Limo. Li Suping takut Limo akan mengetahui kebenarannya, jadi dia terpaksa pergi. Dan, Wu Xiumin melanjutkan, wanita tua itu secara pribadi mengakui bahwa Li Suping lah yang bermasalah. Karena Li Suping tidak bisa punya anak, Kang Ziking membencinya. Oh, Zeng Ke mengangguk setuju. Itulah sebabnya Kang Ziking tidak menyukai Limo. Dia bukan anak kandungnya. Itu, sebenarnya seperti ini. Zhao Yu juga terkejut dengan berita ini. Setelah memikirkannya dengan serius, dia berkata, sepertinya Limo benar-benar tidak tahu kebenarannya. Kalau tidak, selama panggilan video, demi menghilangkan kecurigaan, dia pasti sudah mengungkapkan adopsi itu sejak lama. Jadi, Zhao Yu menunjuk tas di layar dan berkata, kita membuat kesalahan. Tas itu mungkin milik Kang Ziking. Karena dia tidak ada hubungan darah dengan Limo, apa gunanya membandingkannya? Mengenai DNA Kang Ziking, aku juga sudah mengirim orang untuk menyelidiki asal-usul dan rumah leluhurnya, kata Wu Xiumin cepat. Sayangnya, keluarga Kang Ziking hanya memiliki satu putra selama 3 generasi, jadi pada dasarnya dia tidak memiliki kerabat langsung. Tidak mungkin. Ini agak lucu. Zhao Yu membalik ke gambar berikutnya di layar besar dan berkata, di sini, di antara informasi DNA yang kami dapatkan dari tas, yang paling banyak isinya kemungkinan besar adalah DNA Kang Ziking. Namun, kita tidak dapat menemukan cara yang efektif untuk membuktikannya. Bukankah ini lelucon? Zhao Yu merentangkan tangannya dan memberi isyarat tanpa daya, bagaimana dengan lembaga kesejahteraan? Tidak bisakah kau menemukan sehelai rambut pun pada Kang Ziking? Kang Ziking meninggal setahun yang lalu. Bahkan jika dia punya rambut, itu tidak bisa membuktikan bahwa itu miliknya. Wu Xiumin menggelengkan kepalanya tanpa daya. Lalu, Zhao Yu bertanya lagi, Limo mengatakan bahwa Kang Ziking dulunya berada di kantor polisi, dan itu tidak berlangsung lama. Jangan bilang bahwa kantor polisi itu tidak memiliki catatan kriminal. Tidak, Wu Xiumin menggelengkan kepalanya, mereka sudah memeriksa semuanya. Entah itu penahanan yang tidak penting, atau polisi tidak punya catatan tentang itu. Atau, Kang Ziking berbohong untuk menutupi utangnya. Astaga, putranya bukan putra kandungnya, jasadnya dikremasi, dan kita bahkan tidak dapat menemukan satu pun kerabat langsungnya. Apa-apaan ini Kang Ziking? Zhao Yu menatap langit dan meraung, apakah surga mengirimmu untuk menyiksaku? Setelah mengatakan ini, Zeng Ke tiba-tiba membuka mulutnya dan bergumam, sebenarnya, jika kita ingin menguji DNA Kang Ziking, itu bukan tidak mungkin.
Sialan, Zengke, apa maksudmu? Teriak Zhao Yu, kalau kamu punya masalah, katakan saja. Apa yang kamu lakukan? Zengke merasa malu. Setelah ragu-ragu selama beberapa detik, dia berkata, bukankah orang tua Kang Ziking sudah lama meninggal? Saat itu, kremasi belum dilakukan. Zhao Yu menelan ludahnya dan bergumam dengan suara rendah. Bagaimana jika, wajah Wu Xiumin berubah saat dia berkata, bagaimana jika Kang Ziking juga diadopsi? Sakit. Dalam sekejap, Zhao Yu dan Zengke jatuh ke tanah pada saat yang sama. Kalau begitu, kita hanya bisa menyalahkan nasib buruk kita. Zengke bangkit dari tanah dan berkata, itulah yang kusebut tidak masuk akal. Intinya adalah, Zhao Yu bangkit dari sisi lain dan bertanya, sudah bertahun-tahun. Apakah kita masih bisa mengekstrak DNA yang efektif dari tulang? Ini seharusnya tidak menjadi masalah. Zengke berkata dengan percaya diri, dengan teknologi saat ini, kita bahkan dapat mendeteksi rangkaian DNA lengkap dari sisa-sisa yang berusia lebih dari 100.000 tahun yang lalu, apalagi yang hanya berusia beberapa dekade. Hanya saja, dari sudut pandang etika, membuka peti mati dan memeriksa mayatnya sedikit, Kalau begitu tidak ada cara lain. Kalau ada cara lain, aku tidak ingin mengganggu orang mati. Zhao Yu berdiri, membanting meja, dan berkata dengan tegas, untuk kasus ini, hanya ini yang bisa kita lakukan. Zengke, dia menunjuk ke arah Zengke dan segera memberi perintah, kamu akan bertanggung jawab atas masalah ini. Lalu, haruskah kita menggali satu, atau dua? Zengke bertanya, ragu-ragu. Gali satu dulu. Jika kau tidak bisa menandinginya, kita gali satu lagi. Kepercayaan diri Zhao Yu jelas menurun menjelang akhir. 2 jam kemudian, Zhao Yu berdiri di depan papan tulis, mendengarkan berita terbaru dari penyelidikan Wu Xiumin. Sejak tahun 2002, kios daging Limo tidak pernah tutup selama 365 hari dalam setahun. Bahkan saat dia sakit, dia mengertakkan gigi dan bertahan, Wu Xiumin membaca. Hanya ada satu pekerja di toko, tetapi sebagian besar waktu, Limo lah yang mengurusnya. Jadi, dia tidak punya waktu untuk pergi ke selatan untuk melakukan kejahatannya. Itu jelas bukan dia. Saat Zhao Yu mendengarkan laporan Wu Xiumin, kondisi mentalnya memang telah berubah drastis menjadi lebih buruk. Dia merasa gelisah, dan serta darahnya bergejolak, yang membuatnya sangat tidak nyaman. Saat ini, Zengke kembali dari luar dan melaporkan. Ketua tim, saya sudah memberitahu Anda tentang otopsi. Tapi, Zengke tampak sedikit tidak berdaya. Seperti yang Anda lihat, tanah sudah membeku. Kita baru bisa mulai bekerja setelah cuaca membaik. Mata Zhao Yu tampak muram. Meskipun dia tahu bahwa dia harus tetap tenang, dia masih berkata dengan marah, aku sudah menunggu selama 19 tahun, aku tidak keberatan menunggu beberapa hari lagi. Karena Zhao Yu telah menggunakan banyak kata-kata kotor hari itu, Wu Xiumin dan Zengke tiba-tiba merasa tidak nyaman dan menatap Zhao Yu secara bersamaan. Tapi intinya, kata Zhao Yu kesal, bahkan jika kita bisa mendapatkan DNA Kang Ziking, kita tidak bisa memecahkan kasusnya. Sutradaranya tidak ada, dan Limo sudah disingkirkan dari daftar tersangka, kata Zhao Yu bersemangat. Sekarang sudah terbukti bahwa Kang Ziking terlibat dalam kecelakaan mobil itu sendirian. Pembunuh yang sebenarnya, mungkinkah itu benar-benar Kang Ziking sendiri? Mungkinkah, bahwa watak dan kepribadian seseorang dapat diubah? Setelah dia bergabung dengan kru film di selatan, dia belajar untuk bersikap tenang, berpikir, dan bersikap kejam. Semua gadis dibunuh olehnya. Mengapa kita tidak bisa membuktikan bahwa dia adalah pembunuhnya meskipun kita memiliki begitu banyak video pembunuhan? Ketua tim, Zengke akhirnya menyadari bahwa keadaan Zhao Yu tidak benar. Melihat Zhao Yu yang terhuyung-huyung, dia segera maju untuk membantunya. Namun Zhao Yu menepisnya. Kekuatan Zhao Yu terlalu kuat, dan Zengke tidak siap menghadapinya. Dia terlempar ke meja di sebelahnya, dan dokumen-dokumen di atas meja jatuh ke lantai. Pada saat itu, belum lagi Wu Xiumin, bahkan Zhao Yu sendiri pun terkejut.
Ini, Zhao Yu menatap tangannya dan tiba-tiba merasakan jantungnya terbakar. Kemudian, terdengar suara dengungan yang menusuk telinga, dan dia tidak bisa mendengar apapun. Zhao Yu, kamu, ada apa? Wu Xiumin bergegas berlari untuk membantu Zheng Ke berdiri, lalu menatap Zhao Yu dengan tidak percaya. Aku minta maaf, Zhao Yu meminta maaf, tetapi dia bahkan tidak bisa mendengar suaranya sendiri. Brengsek, Zhao Yu menepuk telinganya dengan kedua tangannya, sambil berpikir, sistem ini memiliki begitu banyak perangkat yang menakjubkan, tetapi tidak ada perangkat yang dapat memperbaiki telingaku. Sungguh menyebalkan. Dia sangat marah. Dalam kemarahannya, dia seperti binatang buas yang tak terkendali. Dengan lambaian tangannya, dia membanting meja kantor yang besar dan berat itu ke lantai. Bab 1546, Bab 1545 Sakit Penyelidikan Kriminal. Penerjemah, 549.690.339. Jam 10 malam, ruang medis kantor polisi Fengping. Bagaimana, Ketua Tim? Bisakah kau mendengarku? Wu Xiumin menunjuk ke telinga Zhao Yu dan mengingatkannya. Zhao Yu, yang sudah tenang, menyentuh perangkat elektronik di antara telinganya dengan tangannya dan menjawab, aku bisa mendengarnya dengan sangat jelas. Apa ini? Alat bantu dengar. Sesuatu seperti itu, jawab Wu Xiumin. Itu adalah alat bantu dengar eksternal mini, yang dapat meningkatkan pendengaran seseorang. Aku tidak mengerti, karena senapan mesin berat mengenai telingamu, seharusnya hanya satu telinga yang terpengaruh. Yang satunya seharusnya normal, kan? Tidak, jawab Zhao Yu. Saya sedang menghadapi senapan mesin berat itu, dan wajah saya hampir menyentuh laras senapan. Kedua telinga saya pun terkejut. Sebenarnya, Zhao Yu hanya mengatakannya dengan santai, dia tidak berani mengatakan bahwa dialah yang memegang laras senjata saat itu. Oh, begitu? Wu Xiumin mendesah tak berdaya, lalu berkata, kalau begitu telingamu mungkin tulis saraf. Pemulihannya tergantung pada kondisi mentalmu. Ya, Zhao Yu mengangguk, dokter juga mengatakan demikian. Ini, Wu Xiumin menyerahkan secangkir air panas kepada Zhao Yu. Ingat, jangan minum kopi lagi. Kurangi minum minuman beralkohol, dan makan lebih banyak makanan yang mengandung vitamin. Wu Xiumin ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia berhenti. Kaku, terima kasih. Zhao Yu mengambil cangkir itu dan bertanya, apa yang terjadi padaku tadi? Mengapa aku merasa seperti kehilangan kendali? Apakah ini yang dimaksud Miao Ying dengan PTSD? Ya, Ketua Tim, jangan terlalu banyak berpikir. Wu Xiumin tersenyum dan berkata, lagi pula, kamu mengalami perang sebagai Valkyrie, jadi wajar saja jika kamu terpengaruh secara psikologis. Mengenai PTSD, seharusnya tidak seserius itu. Oh, Zhao Yu melihat suhu airnya sudah pas, jadi dia pun meminum seluruh air dalam cangkir itu sekaligus. Tapi, ada beberapa hal yang harus kuingatkan padamu. Wu Xiumin tiba-tiba berhenti tersenyum dan berkata, aku menduga suasana hatimu yang buruk tadi bukan sepenuhnya karena perang di Valkyrie, tapi. Oh, apa alasannya? Zhao Yu bertanya, karena ini adalah pertama kalinya dia mendengar hal seperti itu. Baiklah, Wu Xiumin menghela napas lega, lalu duduk di depan Zhao Yu dan bertanya, bagaimana kalau kita mengobrol sebentar? Oh, baiklah. Zhao Yu mengerti bahwa Wu Xiumin, sebagai seorang psikolog, sedang memberinya konseling psikologis. Di luar jendela, butiran salju berjatuhan. Bahkan di malam hari, orang masih bisa melihat dari jendela. Namun, salju itu sunyi, seolah seluruh dunia telah tenang. Apakah kamu masih ingat saat kamu memukuli ayah mertuamu di restoran ayam hotpot di kota Wenxi? Wu Xiumin berkata dengan nada menenangkan, saat itu, kami semua tidak bisa memahami perilaku ekstremmu. Aku tahu kau detektif gila yang tidak suka mematuhi aturan. Terkadang, kau juga akan melakukan beberapa tindakan yang tidak bermoral atau tidak sesuai aturan. Bisakah aku memahami kata, tidak bermoral, sebagai, tercela? Canda Zhao Yu. Wu Xiumin tersenyum dan melanjutkan, sejujurnya, kita tidak begitu mengenal satu sama lain saat itu,
tetapi setelah mengenal satu sama lain, aku menyadari bahwa meskipun kamu sombong dan tidak patuh, kamu tetaplah seorang polisi kriminal yang punya prinsip. Jadi, sejak saat itu, aku sudah berpikir kalau perilakumu di restoran ayam hotpot itu mungkin dipengaruhi oleh kasus pembunuhan di pulau terpencil itu. Saya tidak tahu, apakah Anda bersedia membicarakan hal ini secara rinci? Benar sekali, Zhao Yu mengakuinya dengan terus terang. Sebenarnya, ini selalu menjadi masalah. Saat itu aku tidak terlalu memikirkannya, tapi kemudian aku menyadari bahwa hal itu memberikan dampak tertentu padaku ketika aku melihat Kapten Dou yang awalnya adalah kapten polisi kriminal, tiba-tiba berubah menjadi pembunuh yang brutal. Sebenarnya, meskipun Zhao Yu telah mengungkapkan rahasia yang selama ini dia sembunyikan di dalam hatinya, dia telah melewatkan sesuatu. Selain alasan ini, itu juga karena dia telah pindah ke sini. Sebelum dia pindah, dia adalah seorang bajingan yang tidak memiliki integritas moral dan prinsip. Dia bahkan seorang terpidana mati. Zhao Yu sangat takut bahwa suatu hari, dia akan berubah kembali menjadi seorang pembunuh yang bahkan lebih mengerikan dari Kapten Dou. Bagus sekali. Wu Xiumin mengangguk puas atas kejujuran Zhao Yu, lalu melanjutkan, kalau saja aku berbicara baik-baik denganmu waktu itu, mungkin efeknya akan lebih baik. Namun, sejak saat itu, meskipun Anda kadang-kadang mengalami beberapa masalah emosional, sebagian besar masih dalam batas yang dapat diterima. Selain itu, saya perhatikan bahwa kontrol Anda juga terus meningkat, jadi saya tidak berani ikut campur. Namun, kali ini berbeda. Insiden Valkyrie dapat dianggap sebagai katalisator. Wu Xiumin menunjuk telinga Zhao Yu dan berkata, itulah sebabnya kamu memiliki masalah emosional yang serius. Namun, pertanyaan ini mungkin tampak kebetulan, tetapi tidak dapat dihindari. Ketua tim, Wu Xiumin menatap Zhao Yu dengan serius, lalu berkata dengan ekspresi serius, kalau aku tidak salah, masalah psikologis yang kamu hadapi saat ini seharusnya adalah apa yang dulu kita sebut sebagai luka investigasi kriminal. Apa, wasir? Zhao Yu menyeringai. Aku tidak punya wasir. Saya rasa ini bukan saat yang tepat untuk bercanda, kata Wu Xiumin dengan wajah tegas. Kami sering mengatakan bahwa luka luar mudah disembuhkan, tetapi penyakit mental sulit disembuhkan. Bahkan jika orang normal memiliki penyakit mental, itu adalah masalah yang sangat serius. Terlebih lagi, kami adalah penyidik kriminal yang sering menangani kejahatan. Kalimat ini membuat Zhao Yu merasa seperti baru saja terbangun dari mimpi. Dia segera duduk tegak dan mendengarkan dengan saksama, tidak berani berbicara lagi. Karena seringnya bersentuhan dengan kasus pembunuhan dan orang mati, serta hal-hal yang tidak berperasaan dan tidak bermoral itu, bagi penyidik kriminal yang bekerja di garis depan dalam waktu lama, mereka sedikit banyak akan mendapat semacam rangsangan, yang akan berujung pada berbagai tingkat masalah mental. Hal ini tidak dapat dielakkan, apalagi tim investigasi khusus yang kerap menangani kasus-kasus besar. Ketua tim, pikirkan baik-baik. Kasus mercusuar, kasus mayat wanita tanpa kepala, kasus setan, kasus tulang putih, kasus pembunuhan tergesa-gesa, kasus peti mati gantung, dan seterusnya. Apakah kasus-kasus ini benar-benar tidak memengaruhi Anda sama sekali? Zhao Yu mengingat dengan hati-hati, lalu mengangguk. Wu Xiumin benar. Meskipun ia jarang bermimpi buruk tentang kasus-kasus ini, namun mimpi-mimpi itu masih saja terlintas di benaknya dari waktu ke waktu. Terlebih lagi, setiap kali dia menyelesaikan suatu kasus, emosinya akan berfluktuasi tanpa alasan, sehingga sulit baginya untuk mengendalikannya. Mungkinkah sumber frustrasinya ada di sini? Apakah karena luka penyelidikan kriminal ini? Kamu mungkin masih ragu mengapa kami semua baik-baik saja, tetapi mengapa kamu, detektif hebat, terpengaruh? Wu Xiumin bertanya lagi. Memang, Zhao Yu mengangguk lagi, lalu bertanya, kamu tidak bisa menjadi seorang Buddha tanpa menjadi gila. Apakah karena aku terlalu fokus memecahkan kasus? Kamu selalu menganggap dirimu sebagai seorang penjahat, jadi itu sebabnya kamu kerasukan. Itu salah satu alasannya. Tapi, selain itu, Wu Xiumin berkata terus terang, trauma mental semacam ini seringkali lebih kuat, semakin besar dampaknya.
Sama seperti Anda, semakin cakap seseorang, semakin kecil keinginannya untuk menunjukkan rasa malu dan kelemahannya, dan semakin kecil pula kemampuannya dalam mengekspresikan kebingungannya. Apakah kamu mengerti apa yang aku katakan? Oh, jadi begitulah adanya. Kalimat ini seperti sebuah pencerahan, langsung menunjuk ke hati Zhao Yu. Dia akhirnya mengerti bahwa kekuatannya sebelumnya hanya di permukaan. Jika dia ingin menjadi ahli sejati di dunia investigasi kriminal, dia harus mengatasi iblis dalam dirinya. Bab 1547, Bab 1546 tidak benar. Penerjemah, 549.690.339. Salju di luar jendela turun lebat, dan udara dingin menusuk, memperlihatkan betapa berharganya kehangatan di dalam. Di ruang kesehatan, Zhao Yu telah benar-benar membuka simpul di hatinya dan sekarang berbicara kepada Wu Xiumin tentang kebingungannya. Dulu, ketika saya menghadapi masalah emosional, saya hanya punya satu solusi sederhana dan brutal, yaitu mengambil inisiatif untuk mencari masalah dan bertengkar dengan orang lain. Jika kita bisa memenangkan pertarungan ini, aku akan merasa lebih baik. Jika tidak, aku akan merasa lebih buruk. Itulah sebabnya aku memukul ayah mertuaku di restoran ayam hotpot. Sebenarnya, jika kekuatan bela diriku sedikit lebih rendah dan aku dipukuli setiap kali bertarung, aku mungkin baik-baik saja dan tidak akan berani mencari orang untuk PK di masa depan. Tetapi yang tidak dapat kulakukan adalah tidak ada seorang pun yang dapat mengalahkanku. Katakan padaku, apakah kau menyalahkanku karena terlalu sombong? Meskipun Wu Xiumin masih menjalani terapi, tatapannya masih penuh dengan penghinaan. Dia mengatur emosinya dan berkata kepada Zhao Yu, saya telah melihat banyak kasus. Semakin baik agennya, semakin serius penyakit mentalnya. Pada akhirnya, hanya sedikit yang bisa mundur dengan sukses. Jadi, terapi rutin itu sangat perlu, apalagi untuk Anda. Namun, menurutku, jika kamu ingin menggunakan pertarungan untuk melampiaskan amarahmu, itu bisa menjadi cara yang bagus. Namun, Anda tidak selalu bisa memulai pertengkaran. Jika Anda memukul orang baik seperti terakhir kali, itu hanya akan menambah rasa bersalah Anda dan membuat masalah Anda semakin serius. Oh, benarkah? Kalau begitu aku mendapatkannya, kata Zhao Yu sambil menepuk kepalanya. Aku mungkin juga mendaftar untuk turnamen tantangan, atau kompetisi pertarungan atau semacamnya. Yah, aku bisa menghasilkan uang jika menang, dan aku bisa menghilangkan tekanan psikologisku jika kalah. Itu adalah hal terbaik dari kedua dunia, jadi kenapa tidak? Benar. Kamu, Wu Xiumin terdiam mendengar ide aneh Zhao Yu. Setelah beberapa lama, dia berkata, Ketua tim, kurasa kita harus mengakhiri obrolan kita hari ini. Aku takut aku akan gila jika kita terus berbicara. Haha, jangan khawatir. Zhao Yu tersenyum dan berkata, aku pintar. Aku sudah tahu apa yang harus kulakukan di masa depan. Terima kasih banyak untuk hari ini. Kalau bukan karenamu, aku benar-benar tidak tahu di mana letak kesalahanku. Sama-sama, tapi, katanya. Aku tahu. Zhao Yu mengangguk cepat. Jika aku menemui masalah di masa depan, aku pasti akan datang kepadamu. Katanya. Konsultasi psikologis itu mahal, dan saya punya psikolog yang hebat di samping saya. Bukankah saya akan rugi jika tidak berkonsultasi? Berapa banyak uang yang bisa saya hemat? Wu Xiumin terdiam beberapa detik, tetapi dia tetap berkata dengan sangat profesional, tetapi, kamu tetap harus memperhatikan hal-hal yang seharusnya kamu perhatikan. Meskipun kasusnya penting, kamu harus menjaga kondisi mentalmu dan tidak bekerja terlalu keras. Di sini, dia menunjuk telinganya. Kamu juga harus melakukan pemeriksaan rutin. Aku mengerti. Zhao Yu berdiri dan membungkuk pada Wu Xiumin, lalu menunjuk ke arah pintu dan berkata, Cui Lizu baru saja menelepon, dan aku meminta Zheng Ke untuk mengurusnya. Kurasa dia menemukan informasi yang lebih rinci. Ayo kita lihat. Wu Xiumin juga khawatir tentang kasus itu, jadi dia segera kembali ke kantor kelompok investigasi khusus bersama Zhao Yu. Pada saat ini, Ran Tao, yang telah pergi ke sanatorium untuk menyelidiki,
telah kembali ke kantornya dan merangkum informasi dengan Zengke. Tidak diragukan lagi bahwa dia tidak mendapatkan informasi berguna apapun dari sanatorium. Melihat Zhao Yu kembali, Ran Tao segera menghampirinya dan bertanya dengan khawatir, "Bos, apakah Anda baik-baik saja? Saya dengar kondisi Anda tidak baik." Ayo, Zhao Yu menyingsingkan lengan bajunya. "Kenapa kita tidak bertarung saja? Kamu bisa memeriksa apakah aku dalam kondisi baik." "Oh, oke. Ran Tao segera menundukkan kepalanya dan memohon belas kasihan. "Anggap saja aku tidak mengatakan apa-apa." "Zengke," Zhao Yu menepuk Zengke dan meminta maaf lagi. "Aku benar-benar minta maaf atas apa yang baru saja terjadi. Aku tidak dalam kondisi yang baik. Saya jatuh." Ran Tao terjatuh ke tanah dan tidak bisa bangun. "Tidak masalah." Zengke menyalakan layar besar, menunjuk sepotong informasi di sana, dan melaporkan, "Ketua tim, lihatlah. Ini adalah informasi yang baru saja dikirim Cui dari kota Beichang. Mereka telah menemukan foto-foto berita kecelakaan mobil itu. Semua orang mendongak dan melihat sebuah mobil yang terlibat dalam kecelakaan muncul di layar lebar. Mereka melihat sebuah van yang jatuh dari tebing. Mobil itu jatuh dengan cara yang sangat tragis. Seluruh bodi mobil penyok, dan bahkan warna mobil itu sendiri tidak terlihat." Kang Ziking benar-benar beruntung, Ran Tao menghela nafas. Menurut alur cerita drama TV pada umumnya, jika dia jatuh dari tebing setinggi itu, bukankah akan terjadi kebakaran dan ledakan? Kuncinya ada di sini. Zengke mengklik mouse dan melihat beberapa foto. Akhirnya, dia berhenti di sebuah foto yang memperlihatkan bagian dalam kecelakaan mobil. "Lihat, tas ini seharusnya milik Kang Ziking," katanya. Ketika foto itu diperbesar, semua orang melihat tas kulit hitam di dalam mobil yang ditabrak. "Dari sudut pandang ini," kata Zengke, "tas itu seharusnya diletakkan di kursi penumpang depan. Ketika mobil terguling, tas itu tersangkut di bawah kursi penumpang depan. Kami sudah memeriksa tas itu sebelumnya, dan memang ada banyak goresan dan lecet di sana. Saya pikir itu tertinggal karena kecelakaan mobil. Saya sudah mengirim foto-foto itu ke bagian forensik dan meminta mereka untuk membandingkan posisi goresannya. Kalau cocok, kami bisa memastikannya tanpa ragu." Oh, dengan hasil ini, Zhao Yu tidak bisa menahan perasaan sedikit kecewa. Jadi, tas berisi rekaman video itu diambil dari mobil Kang Ziking. Jadi, Ran Tao cepat-cepat merentangkan tangannya dan berkata, "Setidaknya, orang-orang di sanatorium tidak curiga. Selanjutnya, jika kita dapat membuktikan bahwa tas itu milik Kang Ziking, saya pikir, Kang Ziking adalah tersangka terbesar." Lalu, Zhao Yu mengerutkan kening dan bertanya kepada Zengke, "Apakah Cui menemukan foto Kang Ziking? Tinggi dan bentuk tubuh Kang Ziking pada saat kecelakaan mobil cocok dengan waktu pembunuhan dalam video. Bisakah kita membandingkannya dengan orang yang merekam video itu?" "Tidak," Zengke menggelengkan kepalanya dengan menyesal. "Karena itu bukan laporan yang sangat penting, stasiun TV tidak mengambil foto Kang Ziking." Zhao Yu ingin mengutuk, tetapi dia tiba-tiba teringat iblis dalam dirinya dan dengan cepat menekannya. "Tapi itu tidak masalah," kata Zengke cepat. "Cui Lizu sudah menemukan perusahaan film tempat mobil itu mengalami kecelakaan. Kurasa dia akan segera mengetahui tentang Kang Ziking. Karena dia bekerja di perusahaan film, seharusnya kita bisa menemukan video yang ditinggalkannya, kan?" Zhao Yu memikirkannya dengan saksama. Ia merasa bahwa selama ia dapat memulihkan kehidupan Kang Ziking dan membandingkannya dengan data dari penerbit video, ia dapat menentukan apakah Kang Ziking adalah pembunuh sebenarnya dari kasus pembunuhan video tersebut. Oleh karena itu, ia harus menunggu dengan sabar dan tidak menjadi tidak sabar. Mirip dengan situasi sebelumnya, Zhao Yu yang sudah tenang, punya firasat bahwa dia tidak jauh dari kebenaran kasus pembunuhan video. Bab 1548, Bab 1547 Jalan buntu penuh variabel. Penerjemah, 549.690.339. Dalam sekejap mata, 4 hari telah berlalu. Salju tebal telah lama berhenti, tetapi suhu di luar tampak lebih dingin dari sebelumnya.
Salju telah berubah menjadi es, dan seluruh kota masih diselimuti warna putih. Pada saat itu, di kantor kelompok investigasi khusus Feng Ping, Zhao Yu sedang memegang secangkir air panas, dengan hati-hati menambahkan konten baru ke papan tulis yang penuh dengan informasi kasus. Dalam beberapa hari terakhir, Cui Lizu telah menemukan perusahaan film tempat Kang Ziking dulu bekerja. Meskipun perusahaan itu telah lama direstrukturisasi, dia masih menemukan banyak orang yang mengenal Kang Ziking melalui berbagai cara. Dia secara bertahap memulihkan kehidupan Kang Ziking di selatan. Ternyata Kang Ziking bukanlah sosok penting di perusahaan film tersebut. Ia hanya seorang sopir yang disewa oleh perusahaan untuk mengangkut properti atau aktor, dan terkadang melakukan pekerjaan sambilan di lokasi syuting. Namun Kang Ziking tidak menyombongkan diri. Lagi pula, dia aktif di berbagai tim produksi. Dia telah melihat banyak aktor dan sutradara terkenal. Pekerjaannya bersifat sementara, dan ia akan mendapatkan gaji 1 hari untuk setiap hari ia bekerja. Mereka bekerja ketika ada pekerjaan dan beristirahat ketika tidak ada pekerjaan. Mereka mirip dengan figuran, jadi mereka tidak menandatangani kontrak dengan perusahaan film pada saat itu. Namun, setelah penyelidikan yang cermat, Cui Lizu menemukan nama Kang Ziking di slip gaji perusahaan. Dengan slip gaji inilah dia dapat memulihkan sebagian kehidupan Kang Ziking. Sayangnya, karena perusahaan tersebut telah mengalami banyak restrukturisasi, gajinya tidak lengkap, dan Cui Lizu hanya menemukan sebagian. Dia masih mencari sisanya. Cui Lizu juga mencoba mencari tahu kehidupan Kang Ziking dengan bertanya kepada orang-orang yang terlibat, sehingga akan membutuhkan lebih banyak waktu untuk memperoleh informasi lengkap tentangnya. Namun, informasi yang mereka miliki sekarang memberikan petunjuk penting bagi penyelidikan Zhao Yu dan yang lainnya. Pertama-tama, perusahaan film dan televisi itu tidak berskala kecil pada saat itu. Perusahaan itu memiliki cakupan bisnis yang luas. Kang Ziking sering mengikuti tim produksi yang berbeda ke sana kemari, dan jejaknya hampir berada di seluruh provinsi utama di selatan. Hal ini lebih sesuai dengan waktu dan tempat kasus pembunuhan video tersebut. Pada saat ini, Zhao Yu juga terjebak dalam masalah utama. Apakah Kang Ziking ini adalah pembunuh sebenarnya dalam kasus pembunuhan video? Pada saat itu, setelah menambahkan konten, Zhao Yu menarik papan tulis lain dengan urutan kronologis kasus pembunuhan video di depannya. Dengan cara ini, kasus pembunuhan video dan kisah hidup Kang Ziking muncul di depan semua orang pada saat yang sama, membuat kronologi seluruh kasus menjadi semakin jelas. Bos, meskipun belum lengkap, tapi bukti semacam ini sudah ada, kan? Melihat kedua papan tulis, mata Rantau membelalak saat dia berkata, pada tahun 1999, ketika korban pertama, Wei Qixi, hilang, Kang Ziking kebetulan sedang bekerja di kota Beichang, Provinsi Zhejiang. Kamu tidak bisa lagi mengatakan kalau itu hanya kebetulan, kan? Ya, kata Zheng Ke. Kang Ziking datang bekerja di perusahaan film pada tahun 1998. Ketika Wei Qixi menghilang pada tahun 1999, dia telah bekerja di sana selama setahun, jadi dia seharusnya sudah mengenal lingkungan setempat sekarang. Lihat ini. Korban kedua, Chao Yiran, menghilang dari Yunsan, Yuezhou, kata Rantau. Saat itu, Kang Ziking sedang syuting di ibu kota provinsi Yuezhou bersama kru iklan. Ibu kota provinsi Yuezhou dan kota Yunsan hanya berjarak 20 km, jadi tidak ada bedanya dengan kota yang sama. Korban ketiga berada di Jinhai, Nanjiang. Rantau menunjuk korban ketiga dan berkata, meskipun Kang Ziking belum mengetahui bahwa dia berada di Nanjiang, setidaknya tidak ada berita tentang waktu itu, jadi kita tidak dapat mengesampingkan kemungkinan bahwa dia tidak berada di Nanjiang pada saat itu. Lihat yang keempat, dia menunjuk ke bawah dan berkata dengan penuh semangat, Miao Xiaowen, ini adalah bukti yang hampir tak terbantahkan. Apakah ada yang lebih jelas dari ini? Kang Ziking sedang syuting iklan untuk produk tertentu dengan kru film, dan perusahaan periklanan yang mempekerjakan mereka kebetulan adalah perusahaan periklanan tempat Miao Xiaowen bekerja. Bukankah ini bukti yang kuat? Rantau merentangkan tangannya dan berkata, Kang Ziking pasti pernah bertemu Miao Xiaowen sebelumnya.
Kang Ziking pasti sudah terpikat pada mangsanya pada pandangan pertama. Mendengar kata-kata Rantau yang emosional, Zhao Yu tampak sangat tenang. Matanya terpaku pada informasi di papan tulis, dan dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Melihat Zhao Yu tidak menjawab, Rantau terus menunjuk ke papan tulis. Yang kelima, dan yang keenam, katanya sambil memukulkan tangannya ke papan tulis. Di sana, termasuk Miao Xiaowen yang keempat, mereka semua menghilang di Yuesu. Saat itu, Kang Ziking juga sedang bekerja di Yuesu. Rantau kemudian berkata, meskipun tidak berada di kota yang sama dengan tanggal 5 dan 6, dan Kang Ziking, itu tidak jauh dari mereka. Yang terpenting adalah, kata Rantau, kami juga menemukan lembar pertunjukan korban ke-6, rombongan Zhang He, di tas Kang Ziking. Di lembar itu, ada foto promosi Zhang He. Jangan bicara tentang tanggal 7 dan 8 untuk saat ini, lanjut Rantau. Karena kita belum tahu di mana Kang Ziking berada pada awal tahun 2004 dan akhir tahun 2005. Namun, korban ke-9 harus disebutkan, kata Rantau sambil menunjuk informasi korban ke-9. Wu Aoshan adalah seorang aktris dalam drama tari berskala besar, lagu rakyat Kyongsu, dan Kang Ziking bersama kru yang sedang syuting film promosi lagu rakyat Kyongsu. Meskipun posisi orang ke-10 sedikit berbeda dari Kang Ziking, bagaimana dengan orang terakhir, Cao Lejiao? Rantau membuka tangannya dan berkata, ada kartu nama Cao Lejiao di tas Kang Ziking. Apa? Apa lagi yang harus dikatakan? Rantau menoleh ke Zhao Yu dan bertanya, Bos, apakah ini tidak cukup untuk menutup kasus ini? Tidak cukup. Zhao Yu menggelengkan kepalanya dan berkata, informasi ini masih belum bisa menjelaskan bagaimana Kang Ziking, yang sering minum alkohol, pemarah, dan bukan orang yang suka merencanakan, bisa melakukan kejahatan serius seperti itu tanpa diketahui siapapun. Ini, apa yang masih kurang? Tanya Rantau. Saya masih banyak kekurangan. Zhao Yu menunjuk ke papan tulis dan berkata, misalnya, tahun 2003 adalah masalah terbesar. 2003. Rantau melihat papan tulis dan bertanya, ada apa? Bukankah ini berarti dia telah menemukan jejak Kang Ziking pada tahun 2003? Dia selalu berada di West River. Tetapi, Zhao Yu menunjuk informasi tentang kasus pembunuhan melalui video dan berkata, pada tahun 2003, tidak ada satupun kasus pembunuhan melalui video, yang jelas tidak masuk akal. Pada tahun 1999, 1900, dan 1901, masing-masing ada satu. Pada tahun 2002, tiba-tiba terjadi peningkatan 3. Berdasarkan momentum ini, ia seharusnya membunuh lebih banyak pada tahun 2003. Tetapi mengapa ia tidak membunuh satu pun? Mengapa dia berhenti selama 2 tahun dan baru bergerak lagi pada akhir tahun 2004? Ini, Rantau terdiam. Jika Kang Ziking jatuh sakit parah pada tahun 2003, atau masuk penjara, saya mungkin berpikir bahwa dialah pembunuhnya. Tetapi, Zhao Yu menunjuk informasi Kang Ziking, pada tahun 2003 dan 2004, pekerjaannya masih berlanjut, dan hidupnya tidak berubah sama sekali. Tetapi mengapa dia berhenti membunuh orang? Ini, Rantau menggaruk kepalanya. Mungkinkah rekaman videonya belum lengkap? Dan, Zhao Yu melanjutkan, meskipun beberapa lintasan kehidupan Kang Ziking telah cocok dengan kasus pembunuhan video, bagaimana dengan anggota krunya? Bukankah dia mengikuti lintasan yang sama? Bagaimana jika itu orang lain dari kru yang sama? Ini, akankah? Rantau menyeringai. Meskipun, kata Zhao Yu, kami telah memastikan bahwa tidak ada orang lain di dalam mobil yang ditumpangi Kang Ziking. Bagaimana jika pembunuhnya keluar dari mobil terlebih dahulu, atau hanya meninggalkan ranselnya di dalam mobil? Realitas dipenuhi dengan kemungkinan yang tak terhitung. Apa yang kita lihat sekarang bukan bukti untuk menutup kasus, tetapi kebuntuan yang penuh dengan variabel. Masih banyak yang harus kita lakukan. Oh, mendengar kata-kata tajam Zhao Yu, Rantau akhirnya menundukkan kepalanya dan berhenti berbicara. Ding! Pada saat itu, telepon kantor berdering. Setelah Zheng Ke mengangkatnya, dia segera melaporkan berita terbaru kepada Zhao Yu. Ketua tim,
Setelah peti mati dibuka, hasil DNA sudah dibandingkan, kata Zengke. DNA yang diambil dari jasad ayah Kang Ziking telah mengonfirmasi bahwa dia adalah ayah dan anak yang memiliki DNA di dalam tas yang berisi informasi terbanyak. Yang berarti DNA dengan konsentrasi tertinggi adalah milik Kang Ziking. Jadi, kita bisa memastikan bahwa tas itu milik Kang Ziking. Bab 1549, benarkah itu dia? Penerjemah, 549.690.339. Pada pukul 6 sore itu, saat anggota tim telah menemukan bukti baru, Zhao Yu dan yang lainnya berkumpul di depan papan tulis untuk babak baru analisis kasus. Agar bisa mendapatkan lebih banyak ide, mereka juga membuka panggilan video di tempat dan membiarkan Miao Ying dan Zhang Peipei, dokter forensik, yang berada jauh di Guangzhou, ikut bergabung. Sekarang, Zhao Yu menunjuk ke sebuah gambar di papan tulis dan berkata, kita bisa yakin bahwa tas ini milik Kang Ziking. Jadi, barang-barang di dalam tas itu kemungkinan besar miliknya, termasuk rekaman pembunuhan itu. Ini berarti kita kembali ke titik awal kasus ini. Zhao Yu menunjuk foto Kang Ziking. Apakah orang ini pembunuh yang sebenarnya? Alam bawah sadarku sama sepertimu, kata Miao Ying dari ujung video lainnya. Aku juga cenderung percaya bahwa kepribadian Kang Ziking tidak cocok dengan si pembunuh. Namun, yang perlu kita lakukan sekarang adalah mengatakan kebenaran. Setelah mendapat kabar tersebut, saya langsung mendatangi perusahaan periklanan tempat Miao Xiaowen bekerja untuk menanyakan kepada pihak-pihak terkait, kata Miao Ying. Namun, mereka tidak punya kesan apapun tentang perusahaan film yang datang untuk syuting iklan tersebut. Mereka bahkan tidak bisa memberitahu kami siapa model yang dipilih perusahaan, apalagi karyawan biasa seperti Kang Ziking. Zhao Yu mengangguk, lalu berbalik dan berkata, Zengke, ceritakan padaku berita terbaru dari pihakmu. Semuanya, berkat usaha Cui Lizu, polisi Xinjiang menemukan video Kang Ziking dalam sebuah film dari sebuah perusahaan periklanan, yang akhirnya memungkinkan kami mendapatkan ciri-ciri tubuh Kang Ziking pada tahun itu. Namun, karena sudut pengambilan gambar dan keterbatasan waktu, tidak dapat dihindari bahwa akan ada kesalahan dalam data yang kami peroleh. Zengke menyalakan layar besar, memutar rekaman video sambil berkata, setelah para ahli teknis membandingkan lengan, bentuk tangan, dan proporsi tubuh Kang Ziking dengan fitur luar pembunuh dalam video, mereka hanya dapat memastikan bahwa kemiripannya sekitar 50%, yang tidak cukup untuk memenuhi standar perbandingan. Jadi, Zengke menggelengkan kepalanya tanpa daya, kalau kita tidak bisa menemukan video yang lebih jelas dan lebih efektif, maka kita tidak bisa membandingkan videonya. Miao Ying mengerutkan kening setelah mendengarkannya. Menurut pengalamanku, kemiripan 50% sudah sangat tinggi. Ini setidaknya berarti ukuran tubuh Kang Ziking tidak jauh berbeda dengan si pembunuh. Jadi, Kang Ziking masih sangat mencurigakan. Benar, Zhao Yu mengangguk dan berkata, sekarang, selain kepribadiannya, tidak ada petunjuk jelas yang dapat mengesampingkan Kang Ziking sebagai tersangka. Awalnya, saya curiga kepribadian Kang Ziking telah berubah setelah bekerja dengan kru film. Namun, melalui kunjungan Cui Lizu, dia mengetahui bahwa meskipun dia menahan diri saat bersama kru, dia masih memiliki sifat pemarah, suka minum, berjudi, dan kebiasaan buruk lainnya. Karena dia sering mengemudi dalam keadaan mabuk. Dia bahkan dimarahi oleh manajemen perusahaan dan hampir dipecat. Intinya adalah, kata Miao Ying, pekerjaan Kang Ziking tidak ada hubungannya dengan perekaman video. Dia tidak mungkin mendapatkan kamera video HD yang mahal itu, dan dia tidak tahu cara merekam apapun. Tapi pembunuh dalam video itu jelas punya pengalaman dalam menembak. Kaku, ceritakan lebih banyak tentang berita terbaru dari pihakmu. Zhao Yu menunjuk ke arah Wu Xiumin. Baiklah, Wu Xiumin mengambil informasi di tangannya dan memperkenalkannya kepada semua orang. Setelah mengetahui tentang perusahaan film tersebut, saya mengirim seseorang untuk menindaklanjuti informasi dari 11 korban untuk mengetahui apakah mereka memiliki hubungan dengan perusahaan film tersebut. Sekarang, kata Wu Xiumin sambil meletakkan salah satu dokumen di atas dudukan pajangan, yang kemudian diputar di layar besar.
Selain bukti yang dikonfirmasi dari Miao Xiaowen dan Wu Aoshan, kami telah menemukan korban lain yang terkait dengan perusahaan film tersebut. Dia adalah korban kedua, Cao Yiran. Menurut ingatan keluarga Cao Yiran, beberapa waktu sebelum dia menghilang, Cao Yiran sempat mengikuti audisi untuk pemeran iklan, tetapi pada akhirnya dia tidak terpilih. Cao Yiran, Zheng Ke melirik informasi di papan tulis dan berkata, apakah dia penjual produk susu? Ya, kata Wu Xiumin. Karena penampilannya yang luar biasa, dia dipilih oleh unitnya untuk berpartisipasi dalam audisi. Saya baru saja mengirim seseorang untuk memverifikasi bahwa kru periklanan yang bertanggung jawab atas syuting akhir adalah kru yang dikirim oleh perusahaan film, dan Kang Ziking bekerja di kru itu. Namun, selain Cao Yiran, informasi korban lainnya masih dalam penyelidikan. Saat ini, kami belum menemukan informasi apapun tentang apakah mereka memiliki kontak dengan perusahaan film tersebut. Setelah perkenalan Wu Xiumin, Miao Ying merenung sejenak sebelum berkata, meskipun hanya 3 korban yang berhubungan dengan perusahaan film dan Kang Ziking, termasuk Zhang He pada brosur dan Cao Lejiao pada kartu nama. Kita sekarang bisa yakin, Miao Ying menimbang untung ruginya dengan hati-hati, lalu berkata, setidaknya, pembunuhnya ada di perusahaan film ini. Jika bukan Kang Ziking, maka pastilah orang yang dekat dengannya, dan orang yang sangat cocok dengan kasus pembunuhan video itu. Tapi sekarang, Zheng Ke menatap Rantao, lalu berkata, tersangka terbesar masih Kang Ziking. Jika orang lain, kita tetap tidak akan bisa menjelaskan mengapa rekaman pembunuhan itu muncul di tas Kang Ziking. Benar, Rantao segera mengangguk setuju. Tunggu sebentar, Rantao baru saja selesai mengangguk, ketika Zhao Yu tiba-tiba mengangkat tangannya untuk memberi isyarat. Dia kemudian mengeluarkan ponselnya yang bergetar dari sakunya dan berkata, Cui menelepon. Kemudian, Zhao Yu meletakkan teleponnya di speaker dan menjawab panggilan tersebut. Hai, bos, suara Cui Lizu selalu begitu jelas dan penuh semangat. Biarkan aku memberitahumu sebuah kabar baik. Hari ini, aku mengirim seseorang untuk memeriksa kantor keuangan perusahaan film dan menemukan daftar laporan akuntansi internal mereka dari tahun itu. Daftar ini sangat lengkap. Ada catatan gaji semua karyawan sejak perusahaan berdiri, hingga sebelum restrukturisasi dan pemindahan. Saya tidak tahu apakah mereka menghindari pajak atau hal lain. Untungnya indera penciuman wanita ini sensitif dan aku menemukannya dengan menciumnya. Wahahaha. Semua orang terdiam. Mereka semua merasa bahwa kata-kata dan tindakan Cui Lizu semakin mirip dengan Zhao Yu. Maaf, Cui Lizu tertawa dan berkata, saya agak terlambat melapor kepada Anda, karena saya menemukan bahwa tagihan gaji jauh lebih rinci daripada yang saya terima sebelumnya. Tidak hanya uangnya yang dihitung, tetapi juga memiliki waktu dan tempat yang sangat rinci. Lagi pula, gaji dibayarkan per hari, jadi dihitung dengan sangat hati-hati. Ambil contoh Kang Ziking. Setiap hari dia pergi, dan apa yang dia lakukan, semuanya tercatat di buku. Cui Lizu berkata dengan nada hampir gila, benda ini seperti senjata ajaib tertinggi yang Tuhan berikan khusus kepada kita untuk memecahkan kasus. Saya hanya memeriksa tagihan gaji Kang Ziking dengan cermat. Dari tahun 1998 hingga kecelakaan mobil tahun 2006, setiap jumlah uang tertulis dengan jelas. Dengan ini, kita dapat secara akurat memulihkan lintasan kerja Kang Ziking. Bos, kata Cui Lizu bersemangat, sekarang aku bisa memberitahumu bahwa Kang Ziking adalah pembunuh sebenarnya dalam kasus pembunuhan berantai video itu. Bab 1550, spekulasi yang paling dekat dengan kebenaran. Penerjemah, 549.690.339. Di bawah kendali Zheng Ke, Cui Lizu, yang berada di kota Beichang, Provinsi Zhejiang, juga telah terhubung ke panggilan video tersebut. Semua orang dapat melihat bahwa dia sedang memegang uang kertas di tangannya, tampak gembira seolah-olah dia telah menemukan harta karun. Wah, kalian sedang melakukan konferensi video. Cui Lizu menyapa semua orang, lalu meletakkan informasi di depan kamera dan berkata, gerakan Kang Ziking semuanya ada di sini.
Setiap hari kamu bekerja di tim produksi mana, berapa banyak uang yang kamu dapatkan, semuanya jelas. Cui, Zeng melambaikan tangannya dan berkata, bukankah kamu sudah mengirimkan informasinya kepada kami? Aku sudah memperbesarnya ke layar, kamu tidak perlu menunjukkannya kepada kami lagi. Oh, Cui Lizu menyingkirkan tagihannya dan berkata dengan gembira, aku terlalu bersemangat. Semuanya, tolong bandingkan catatan kerja Kang Ziking dengan saksama. Dari segi waktu dan tempat, catatannya hampir sama dengan kasus pembunuhan dalam video. Jadi, jangan khawatir tentang kepribadiannya. Kang Ziking jelas-jelas pembunuhnya. Tetapi, Zhao Yu menunjuk sebagian informasi dan berkata, itu tidak persis sama, kan? Soalnya, saat Miao Xiaowen menghilang, Kang Ziking tidak berada di kota Yunwu. Sebaliknya, dia pergi ke ibu kota provinsi Yuesu. Meskipun kru mereka pernah bekerja dengan perusahaan Miao Xiaowen sebelumnya, kerjasama itu terjadi pada bulan Juni, sedangkan Miao Xiaowen menghilang pada bulan Agustus. Ada perbedaan 2 bulan. Ini tidak aneh, bukan? Kata Cui Lizu, bukan berarti Kang Ziking membunuh semua orang yang ditemuinya. Dia bertemu Miao Xiaowen pada bulan Juni dan memutuskan untuk membunuhnya. Kemudian, dia mempersiapkan diri dengan saksama selama 2 bulan sebelum melancarkan aksinya. Itu masuk akal, bukan? Lagi pula, ibu kota provinsi Yuesu tidak jauh dari kota Yunwu. Tidak perlu banyak tenaga untuk berkendara ke sini, kan? Apakah kamu masih ingat ketika aku menemukan jasad Miao Xiaowen? Cui Lizu mengingatkannya, hutan tempat kerangka itu ditemukan adalah satu-satunya jalan dari Yunwu menuju ibu kota provinsi Yuesu. Tapi, kata Miao Ying, setelah Miao Xiaowen menghilang, polisi menyelidiki semua orang yang berhubungan dengannya, tetapi mengapa mereka tidak dapat menemukan nama Kang Ziking dalam catatan investigasi? Kalau begitu, pasti karena dia pandai bersembunyi, kan? Cui Lizu membantah, ngomong-ngomong, lihat saja jejak Kang Ziking. Meski tidak 100% cocok dengan jejak korban, mereka memang tinggal di kota yang sama. Kau tahu, Kang Ziking tidak bekerja 24/7. Dia punya banyak waktu. Bahkan jika dia tidak berada di kota yang sama, dia masih punya waktu untuk melakukan kejahatan. Bos, saudari Miao, aku tidak mengerti. Cui Lizu menyuarakan keraguannya, mengapa kamu tidak berpikir bahwa Kang Ziking adalah pembunuhnya? Di dunia ini, bagaimana mungkin ada begitu banyak orang yang terkejut? Hanya karena kepribadian mereka tidak cocok. Cui Lizu melambaikan tangannya tanpa daya. Tapi, faktor kepribadian seharusnya bukan faktor yang mutlak, kan? Mengapa saya merasa bahwa seseorang yang pemarah, sering minum, dan tidak bisa mengendalikan emosinya lebih mirip dengan seorang pembunuh? Orang-orang seperti itu biasanya membunuh orang lain karena nafsu, balas Wu Xiumin. Tetapi pembunuh berantai berbeda. Mereka sangat teliti dan memiliki kepribadian yang buruk. Meskipun dia pemarah dan sering minum, bukan berarti dia tidak cukup berhati-hati atau tidak cukup teliti. Dia selalu sangat berhati-hati, jadi mungkin saja dia bisa lolos dari penyelidikan polisi. Cui Lizu bersikeras pada sudut pandangnya. Keduanya saling bertentangan, jelas Wu Xiumin. Setidaknya, aku belum pernah melihat pembunuh berantai seperti itu. Bagaimana jika dia punya 2 kepribadian? Kau tidak sedang bicara omong kosong, kan? Cui Lizu menepuk tangannya dan berkata, dia menderita skizofrenia. Dia punya sisi yang mudah tersinggung dan sisi yang tenang. Yang satu adalah orang normal, sedangkan yang satunya adalah pembunuh berdarah dingin. Pikirkan tentang pengalaman Kang Ziking, istrinya menikah dengan orang lain, dan anaknya bukan anaknya sendiri. Setelah guncangan hebat seperti itu, bukan tidak mungkin baginya untuk mengalami beberapa perubahan mental, bukan? Ketika Cui Lizu menyebut kata, kepribadian ganda, dan skizofrenia, Zhao Yu dan Miao Ying sama-sama tersentuh. Penjelasan Cui Lizu yang tidak disengaja telah memberi mereka kemungkinan baru. Jika Kang Ziking benar-benar seorang pasien skizofrenia, maka hal itu tampaknya menjelaskan masalah kepribadiannya dan seluruh kasusnya. Namun, sebelum Cui Lizu sempat menyelesaikan kalimatnya, Wu Xiumin, yang merupakan pakar psikologi kriminal, langsung mengajukan keberatan. Tidak mungkin.
Jangan lupa, si pembunuh meninggalkan rekaman video pembunuhan. Dia telah merekam seluruh proses pembunuhan itu. Jika pasiennya adalah penderita skizofrenia, ketika kepribadiannya bertukar, dia tidak akan mengingat situasi kepribadian yang lain. Jadi, kemungkinan dia merekam video itu sangat kecil. Lagi pula, jika dia merekam video itu, maka ketika dia melihat video pembunuhannya dengan kepribadian yang berbeda, dia pasti akan mengalami guncangan psikologis dan pingsan. Tidak mungkin itu berlangsung lama, dan tidak mungkin juga itu membunuh begitu banyak orang. Lagi pula, kalau dia punya kepribadian ganda, bagaimana mungkin dia tidak ingat di mana kaset videonya disimpan? Tidak mungkin kaset-kaset videonya dikumpulkan dalam satu tas kulit dan tetap utuh. Ini tidak mungkin begitu mutlak, kan? Meskipun Cui Lizu tahu bahwa Wu Xiumin adalah seorang ahli, dia masih dengan berani mengemukakan pendapatnya sendiri. Bagaimana jika Kang Ziking dapat membedakan kedua kepribadian itu dengan sangat jelas? Pembunuhnya berdarah dingin dan berhati-hati, jadi dia menyembunyikan rekaman videonya. Dia begitu tersembunyi sehingga dia bahkan tidak bisa menemukan kepribadiannya yang lain. Orang yang pemarah tidak dapat melihat rekaman video, jadi dia tidak tahu apa yang telah dilakukannya. Selain itu, dia sering minum, jadi dia keliru mengira bahwa dia terlalu banyak minum. Pikirkanlah, pada hari kecelakaan mobil, Kang Ziking kebetulan menemukan rahasia miliknya yang lain. Dia takut, jadi dia memilih untuk menyetir pada malam hujan yang berbahaya. Itulah sebabnya dia mengalami kecelakaan mobil, dan itulah sebabnya rekaman video itu ada di dalam tasnya. Alasan Cui Lizu jelas dan terorganisasi, dan semua orang tidak dapat menahan diri untuk tidak tergerak lagi. Bahkan Wu Xiumin tertegun sejenak dan tidak membantahnya. Jika memang begitu, Ran Tao berpikir sejenak dan berkata, apakah kita melewatkan detail penting? Kang, kediaman Kang Ziking. Jika kita bisa menemukan kamera atau bukti lain, bukankah itu akan diselesaikan? Ran Tao dengan cepat bertanya pada Cui Lizu, Cui, di mana Kang Ziking tinggal? Tidak mudah untuk mengetahuinya, kata Cui Lizu tanpa daya. Pekerjaan Kang Ziking sangat tidak stabil, dan dia sering melakukan perjalanan bisnis. Terkadang, dia tinggal di kota lain selama setengah tahun, dan tempat tinggalnya sering berubah. Konon katanya, saat dia di West River, kru tidak menyediakan makanan dan akomodasi, jadi dia selalu menyewa apartemen di dekat kru. Gajinya tidak besar, dan dia tinggal di hotel atau apartemen murah. Saat mereka di luar kota, mereka akan dialokasikan oleh kru, dan mereka akan disediakan makanan dan akomodasi. Mereka akan tinggal bersama karyawan lainnya. Itu tidak benar, Ran Tao menggelengkan kepalanya dan berkata, seorang pekerja sementara seperti Kang Ziking tidak akan tinggal di satu kamar, kan? Jika ini adalah kasus skizofrenia, gangguan identitas disosiatif, atau bahkan pembunuh berantai, bagaimana mungkin hal itu tidak terdeteksi? Itu benar, Cui Lizu berpikir sejenak dan setuju dengan Ran Tao, jadi dia cepat-cepat berkata, kalau begitu, aku akan terus mencari dan bertanya pada semua orang yang tinggal di kamar yang sama dengan Kang Ziking. Bos, biar aku yang mengurus ini. Cui Lizu berinisiatif bertanya, timku benar-benar hebat. Aku berjanji kita akan mendapatkan informasi lebih lanjut dalam waktu sesingkat mungkin. Baiklah, tapi, Zhao Yu berpikir sejenak, lalu berkata, Cui, sebelum kamu melanjutkan bekerja, kirimkan kepadaku semua tagihan gaji semua karyawan di perusahaan film. Ah, semua karyawan. Ini, Cui Lizu mengerutkan kening. Apa maksudnya ini? Aku ingin melihat. Zhao Yu menyipitkan matanya dan berkata, di perusahaan ini, apakah ada orang yang lebih mencurigakan daripada Kang Ziking?